Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fitriani, nomor NIM 1411122022 dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, semester 3, mata kuliah Media Pembelajaran, dosen pengampu Rizky Abdillah MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sholat. Yang pertama ada pengertian tentang sholat, yang kedua ada niat sholat, yang ketiga ada rukun-rukun sholat, yang keempat ada syarat-syarat sholat, yang kelima ada hal-hal yang membatalkan sholat, dan yang keenam ada manfaat sholat, dan yang ketujuh ada keutamaan sholat. Di sini ada pengertian tentang sholat. Sholat secara etimologi berarti doa. Sholat itu merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh umat muslim. Dan sholat merupakan sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya, sebagai suatu bentuk ibadah yang di dalamnya terdapat sebuah amalan yang tersusun dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang dilakukan sesuai dengan syarat maupun rukun sholat yang telah ditentukan. Ibadah sholat merupakan rukun Islam yang kedua, ibadah yang wajib dilakukan setiap hari, yang mana perintah dengan kewajibannya didapat langsung oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara ketika beliau mi'raj ke Sidratul Muntaha. Dan ibadah sholat itu merupakan suatu amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Sholat itu terdiri dari sholat fardu dan juga sholat sunnah. Sholat fardu itu wajib. Sholat terdiri dari sholat fardu dan juga sholat sunnah. Sholat fardu itu sholat wajib. Sholat wajib ada 5 waktu. Yang pertama subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Niat sholat subuh, usolli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Niat sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Niat sholat asar, usolli fardhu asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Niat sholat maghrib, usolli fardhu maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Niat sholat isya, usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya ada rukun sholat menurut kitab Safinatun Najah. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga itu berdiri jika mampu. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam tumakninah di dalam ruku. Yang ketujuh i'tidal. Yang kedelapan tumakninah di dalam i'tidal. Yang kesembilan sujud. Selanjutnya ada rukun sholat menurut kitab Safinatun Najah. Yang pertama niat, takbiratul ihram, berdiri jika mampu, membaca surah Al-Fatihah, ruku, tumakninah di dalam ruku, i'tidal, tumakninah di dalam i'tidal, sujud. Tumakninah di dalam sujud, duduk di antara dua sujud. Tumakninah
membaca tasyahud, duduk ketika tasyahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi, salam, dan yang terakhir tertib. Selanjutnya ada syarat-syarat sholat menurut kitab Safinatun Najah. Yang pertama, suci dari hadas. Hadas itu ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, ada suci dari najis di pakaian, badan, maupun tempat. Yang ketiga, menutup aurat. Auratnya laki-laki ketika sholat atau di luar sholat, dan wanita budak yaitu anggota tubuh yang berada di antara pusar dan lutut. Auratnya perempuan merdeka yaitu semua anggota badan kecuali telapak tangan. Auratnya perempuan yang merdeka dan budak ketika di hadapan lelaki yang bukan mahram yaitu seluruh anggota badannya, sedangkan ketika di hadapan mahramnya yaitu anggota tubuh yang berada di antara pusar dan lutut. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, telah masuknya waktu sholat. Keenam, mengetahui bahwa sholat itu wajib. Yang ketujuh, tidak meyakini bahwa salah satu dari rukunnya sholat itu sunnah. Yang kedelapan, menjauhi perkara yang membatalkan sholat. Selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan sholat menurut kitab Safinatun Najah. Yang pertama, terjadinya hadas, hadas kecil atau hadas besar. Yang kedua, kejatuhan najis apabila tidak lekas dibuang tanpa dibawa. Yang ketiga, terbukanya aurat apabila tidak lekas ditutup. Yang keempat, berbicara satu atau dua huruf yang dapat memberikan pemahaman dengan sengaja. Yang kelima, melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dengan sengaja. Yang keenam, makan banyak walaupun lupa. Yang ketujuh, melakukan 3 gerakan berkali-kali. Yang kedelapan, melompat dengan lompatan yang berlebihan. Yang kesembilan, memukul secara berlebihan walaupun satu pukulan. Yang kesepuluh, menambah rukun sholat yang termasuk rukun fi'li atau pekerjaan. Yang kesebelas, mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Yang ke-12, tertinggal dari imam dengan 2 rukun fi'li. Yang ke-13, niat menghentikan sholat dengan cara menggantungkan pada yang lain. Yang ke-14, bingung apakah sholat itu diteruskan atau tidak. Selanjutnya ada manfaat melaksanakan sholat. Menurut Imam Ja'far al-Shadiq, mengajarkan bagaimana agar kita selalu mengawali suatu perbuatan dengan niat yang baik. Dan ini bisa tercermin dari sebelum memulai sholat, kita harus selalu mengawalinya dengan niat. Dan manfaat sholat yang lainnya yaitu dapat memperkuat iman, membangun akhlak yang baik dan moralitas yang tinggi, mengajarkan tentang kesabaran, serta dapat mencegah dari segala perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya ada keutamaan sholat. Ibadah sholat merupakan suatu ibadah yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah, dan keutamaannya sangatlah agung serta pahalanya sangat besar. Hukum melaksanakan sholat itu wajib bagi setiap mukallaf. Tentang sholat yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.